Tapi yang paling dominan dari lelakunya Mas Tinus itu lebih dominan mengurangi makan atau mengurangi tidur? Kalau saya hidup normal-normal aja. Normal-normal aja? Ya, saya tuh nggak pernah nyiri apa, yang penting menikmati apa adanya gitu. Gitu ya? Jadi, cuman hobi saya itu melek malam. Karena sudah menjadi keterbiasaan dari sejak kecil. Iya, Jadi iya. kalau semalam itu, misalkan kecapean gitu, pernah gak sengaja ketiduran wah, rasanya kayak gelo, kalau sing kurang. Gitu ya Mas? Karena apa? Jadi kan nggak usah berguru kemana-mana, kermelek bengi, cuman bergurunya sama rokok sama kopi. Itu gurunya. Gimana maksudnya itu? Penting itu? Iya kan, otomatis kan orang rokok, kopi, pikirannya kan mesti kita mau nggak mau kan berbicara dengan diri sendiri. Oh, itu jelas self talk itu ya. Itulah orang yang buat diri kita menjadi pintar itu adalah sering kali lah berbicara dengan diri kita sendiri. Iya Mas, sepakat saya kalau soal itu. Iya benar. Iya, nggak, artinya gini Mas ya, saya ingin menekankan kepada semuanya Mas, karena sekarang ini mayoritas orang ketika ada masalah itu Mas, mentok, pusing dengan masalahnya, itu larinya mesti cari orang pintar. Sana didatangi, sana didatangi, sana didatangi. Karena kalau orang keyakinannya dia nggak dapat. Nah itu berarti sebenarnya bisa diselesaikan lewat dirinya sendiri. Iya. Jadi emang apa ya namanya? Zaman sekarang itu emang krisis pendidikan nilai. Jadi pendidikan nilai dalam arti gimana ya? Orang sekarang kan untuk lebih banyak ke eksternal daripada internal. Betul. Iya kan? Belajarnya keluar daripada ke dalam. Jadi ketika dapat terpaan itu kan otomatis internal juga kena. Nah, padahal internalnya kosong. Padahal sekolah itu belajarnya masuk ke dalam ya Mas. Nah itu yang menjadi konsep, ini menjadi konsep penting. Konsep penting mana ketika besok ini kan akan ada perubahan apa namanya, peradaban. Ya, di peradaban baru itu nanti ada konsep, itu penglihatan saya sendiri ya. Iya. Ada konsep, jadi misalkan pendidikan anak sekolah gitu, itu dari sejak dini, dari sekecil itu sudah diajari tentang pendidikan nilai. Apa tuh pendidikan nilai? Itu biar orang itu memahami tentang kesejahteraan hidup. Jadi murid itu ben ngerti, jadi murid itu digopo kan gitu. Bukan hanya kalau kita pengen itu kan hanya tambahan hidup, tapi tujuan hidup yang sebenarnya bukan itu. Berarti ada rekonstruksi kurikulum pendidikan mulai dari Total dasar ya, dari bawah ya. Yang diutamakan Pasti akan terjadi itu Mas Tinus. Pasti. Lama nggak kira-kira penglihatannya panjenengan yang dirasakan kira-kira? Di bawah 5 tahun nggak kira-kira? Untuk mempersiapkan lebih awal aja. Jangan sampai kita terlambat menyadari. Iya. Siap. Nah, karena gimana ya? Ya kadang-kadang itu kebenaran itu di mata Tuhan ya. Kebenaran itu ada di Tuhan ya. Kalau saya melihatnya sih nggak lama. Nggak lama. Jadi 2003 itu kayak sudah ada garis gitu. Kalau penglihatan saya garis 2004-2005 itu mulai perbaikan, pemulihan, sampai ini proses perjalanan masih panjang pembaikan ini. Jadi pengembalian budi pekerti jadi dikembalikan, jadi dimurnikan kembali sampai benar-benar menyatu. Akhirnya terciptalah kehidupan Gemah Ripah loh sini. Oh, gini Mas. Itu bisa terjadi di tahun 2040 ke atas. Oh iya. Yang menarik ini, misalkan keliling ini Mas ke beberapa sesepuh gitu. Ada yang membacakan juga dari serat Joyoboyo dulu bagaimana begitu. Yang intinya dari beberapa sesepuh itu meyakini 2025 itu ada sisi positif yang sangat luar biasa
dengan kondisi Nusantara ini. Nah, apakah penglihatannya atau yang dirasakan Mas Tinus juga mengalami hal yang sama? Itu saya malah tahunya dari kecil. Kalau sekarang kan baru heboh-hebohnya. Kalau saya dari dulu udah tahu. Gimana itu, Mas? Saya ceritakan. Ya 2025 itu, Mas. Jadi kok wong heboh ini lagi wis nyedaki iki aku. Ya toh, kalau orang sudah nyedaki kan iya. Wah, jadi bener. Diarani suara trompet sangkakala itu ya itu. Suara orang ini itu ya Mas ya. Itu kan apa yang ada yang di Al-Qur'an itu apa yang berbunyinya trompet sangkakala atau apa itu. Iya. Ya itu kan ya omongannya uang-uang itu sudah heboh gitu. Sudah banyak yang bicarakan itu. Kalau aku sudah tahu dari sejak bertemu yang gereja itu ya makanya yang diceritakan yang gereja pertama ketemu itu ya soal ini. So bakal ini. Nah, kalau bapak saya bilangnya 2060 itu titik puncak kejayaan Nusantara. Nah, kalau sampean gimana itu? 2040 ke atas. 2040 ke atas ya. Jadi kita 2005 ke sini itu umum-umum ki wong dandan-dandan. Iya, gitu. Apa nek wong dandan-dandan malah langsung dadi omah kan enggak mungkin. Mboten, iya, enggak mungkin. Nah, aku nek dadi omah kan lagi kena ngene iki penak Iya. Aku nek dadi omah kayak kursi, kayak meja kan gitu. Apa langsung dadi ora mungkin. Korbannya 4,37 juta orang. Ini mending dulu kan besok sore loro esok mati kan gitu. Juga sama. Neng paling enggak dulu kejadian cuma 2 tahun. Ini paling ya 2 tahun rampung kan itu. Gitu ya. Tapi alam nanti. Alam nanti puncak undangnya 2023. Jadi kayak saya lihat itu 2024 itu kayak ada garis gitu. 2018 Palu bencana tsunami. Jadi itu. Jadi apa yang menjadi sing film yang lewat ini mulai jadi kenyataan. Jadi memang di luar prediksiku. Jadi memang itu kan Nabi Khidir itu kan penguasa laut. Iya, air samudra. Tapi Mas, kalau rame-rame orang pada bicara tentang Pulau Jawa yang terbelah menjadi 2, itu kalau keyakinannya Mas Tinus, karena memang efek bencana dan pasti akan terjadi sebagai pertanda akan jaya-jayanya Nusantara begitu. Iya, tidak ganjing itu pambuka. Setiap ada pergantian zaman kan harus diakhiri bencana dahsyat. Itu pasti nggak mungkin dia. Itu untuk diarani cokro pandlingan seperti itu. Jadi kan banyak yang bicarakan, banyak pemahaman yang mungkin persepsinya beda-beda ya. Ini mungkin perselisihan antar keyakinan, yakinnya menjadi terbelah. Kalau terbelah ya nggak separuh-separuh. hampir berapa persen yang terbelah kan gitu kan. Nah dipikir ya 80-90 kan gitu. Orang setengah kan gitu. Jadi nugel kaping pindu bilang kan. Itu memang benar-benar Pulau Jawa akan terbelah. Pulau Jawa akan benar-benar terbelah. Iya, itu bisa terbelah menjadi 2, bisa menjadi 3. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Iya. Kalau saya lihat 3. Makan korban nggak? Pasti. Itu ada itu nggak hanya potong terbelah enggak loh. Masih ada tanah yang bergeser. Belum nanti pertemuan Laut Selatan dan Laut Utara itu bertemu, itu masih larinya ke samping. Itu yang banyak orang sekarang mengatakan, khususnya para sesepuh ini ya, air bah akan di mana-mana gitu kan ya. Surabaya dadi Rowo, Kediri dadi kali, dia kan Jakarta akan tenggelam. Itu Mas Tinus melihat apa enggak kira-kira? Ya, itu kan random nanti. Orang nggak bisa prediksikan ini nggak bisa, random. Iya, karena pergerakan alam, peneliti aja baru mendeteksi gempa aja nggak bisa, apa nih? Itu perubahan alam gitu loh. Alat teknologi aja nggak bisa. Tapi dengan sangat musibah yang datang adalah alam. Iya alam. Iya alam ya. Kemungkinan nanti akan terbelah menjadi 3.
apa yang saya lihat ya. Loh, itu pernah disampaikan oleh seseorang sesepuh di Lamongan Mas Tinus. Cuman dia memang nggak mau dipublikasikan, sama persis indikannya panjenengan terbelah. Ini kan gini, bukan itu meden-meden Iya, orang ya. iya. Ada kuncinya. Kuncinya PB selamat kan itu digulai lah Iya. sing Gimana digulai. Mas? Saat itu terjadi, kita sudah punya tameng supaya selamat. Nah, Gitu. gini, saya ibaratkan ya. Ini misalkan sepeda ontel. Hmm. Ini ada catnya ya. Ini kan catnya warnanya pink. Iya. Ketika melewat jalan yang kotor, pasti ketembalan kotor ya. Kotoran ya. Hmm. Perjalanannya kan dia penuh dengan kotoran ya. Roget. Nah, kita bersihkan yang apa namanya? Yang jatuh dari badan sepeda ini apa? Pasti kotorannya kan. Iya. Tapi catnya kan enggak. Catnya masih melekat di rangka sepeda. Itu artinya berarti cat karo rongkok lah wis dadi siji, nyawiji. Jadi kuncinya adalah kita menyatukan diri dengan alam. Menyatukan diri dengan alam. Rasional. Siap. Lah kan alam itu ya namanya pembersihan ya. Ngresiki barang reget. Ya sing ngerasa dadi sawiji karo alam ya katut gitu ya. Yang- Makanya kan yang membersihkan apa? Air laut kan sifatnya penetralisir. Nah, dinetralisir kan. Jadi bumi ini diguyang. Jadi intinya adalah orang-orang yang tidak berkontribusi atau tidak bisa bermanfaat buat alam, ya itu akan lunas ya Mas ya. Kuncinya nyawiji. Nyawiji dengan alam. Iya. Jadi tapi caranya nyawiji yaitu tadi kita bisa menguasai cipta rasa jiwa, kita diolah dengan meditasi, dengan yoga. Mikro ya. Jadi kita lebih melatih, meningkatkan intuisi kita, meningkatkan tingkat kesadaran kita. Apa toh gunanya meningkatkan tingkat kesadaran kita? Jadi ini diarani eling. Arep ngomong wae eling sih, sadar. Kaya enak sing ngene iki. Arep diros elek, enak sing ngene iki, itu sadar diri. Rumangsani nek wong Jawa. Nah, dengan melatih itu terus kita mendekatkan diri dengan alam semesta, kita mencintai alam semesta bahkan seisinya. Wis to nek iso nglakoni wis selamat. Selamat ya. Gak perlu rapalan apa ya. Rasa. Loh, sekarang gini itulah namanya hakikat. Iya. Iya kan? Apa nek wis pinter ngerapal selamat turun karuan nek hakikatnya ora iso nglakoni. Itu namanya hakikat budi pekerti. Jadi budi itu perbuatan, apa pekerti itu kan perbuatan, budi itu ya perbuatan baik. Kasih itu tadi kuncinya adalah kasih. Makanya kan di dalam ajaran Buddha, kenapa tidak makan hewan? Nah itu ada satu hal, sebenarnya makanan hewan yang sebenarnya ini menurut saya sendiri ya. Iya. Makanan hewan itu sebenarnya sesuatu jika dimakan tanpa diternak tidak habis, jika dipotong tidak akan mati. Apa nih? Jika semua manusia di bumi ini memakan hewan itu tanpa diternak tidak akan habis, dan jika dipotong tidak akan mati. Ada dua, ini dua. Apa Mas? Ikan. Bukan. Jenengan mau sak dunya iki nek mangan iwak nih. Ana iwak ra tontek. Wis dijalah wis nyepaki, Mas. Lah kan ikan kan sekali mana ribuan jutaan. Iya kan. Lautnya dikuras ping pira iwak ra tontek. Gitu. Nah, dan itu bisa memakan ikan itu marake wong cerdas ya, protein tinggi. Berarti Terus jika dipotong tidak mati, ya buah-buahan, sayur-sayuran. Itu keyakinan orang Buddha. Kalau saya mengamati keyakinan Buddha seperti itu, karena pendalaman saya lebih ke Buddha.